hasil itu kadang-kadang nggak perlu yakin dulu kita. Hasil itu Nggak perlu kita yakin dulu bahwa itu akan berhasil. Tapi kita bukti kerjain dulu. Harus dia berhasil. ini memompa otak saya nih. Kan? Oke. Jadi hasil itu jangan bicara berhasil dulu. Iya. Mulai aja dulu. Mulai dulu, buktikan dulu. Iya. Baru keluar dia. Sejauh mana lo bisa berenang? Iya. Loncat dulu, jangan pelajari dulu teori berenang nih. Iya. Oke. Tapi kan kita ada standarisasi ya. Ya. Harusnya ini bisa jalan dengan persiapan yang baik. Kita harus lengkap dulu. Kadang-kadang kita harus lengkap dulu, harus ini dulu, harus itu. Yang penting kalau yang pokoknya sudah dapat, Iya. eksekusi dulu. Enter. Jangan entar. Enter, jangan entar ya. Aduh. Masya Allah. Jadi ya ternyata ada berapa tadi tipenya? Ciri-ciri pemimpin itu ada 3. Ya dapat kecerdasan, kecepatan, kemudian karismatik, power, power dan kekuatan, yang keempat, power dan kekuatan, 4 karismatik. Ya. Ini disarikan juga dari ciri kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfamiadi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan informasi dan edukasi dari orang-orang luar biasa yang hadir sebagai tamu undangan ke tempat sederhana ini, namun tentu akan bernilai istimewa. Kembali hadir sang inspirator itu bernama Pak Nofil. Tentu tak asing lagi, yang jelas kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nofil. Assalamualaikum, udah Zul. Senang nih berada di tempat yang sederhana ini, tapi penuh inspiratif. Masya Allah. Ya. Sang pengusaha yang telah sukses berkarir di perantauan orang, yang kita akan ulik ilmu dan pemahaman beliau untuk kita bangkit bersama. Yang jelas bersama tentu kita bisa. Bapak Ibu sahabat setia, mungkin kita tanya-tanya dulu gimana keadaan beliau nih. Pak Nofil, apa kabar sekarang nih? Baik, Zul. Iya. Hari-hari ini kita sibuk sesuai dengan jadwal kampanye belusukan. Kampanye belusukan ya. Biar teman-teman dan masyarakat Bukit Tinggi tahu bahwa kita bukan orang yang tidak dikenal di Bukit Tinggi, tetapi bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada masyarakat khususnya Kota Bukit Tinggi untuk lebih tahu dan lebih kenal bagaimana sosok kami, bagaimana kapasitas kami untuk berniat dengan ikhlas dan tulus memberikan energi positif dan niat kontribusi ke kota kelahiran yang kita cintai. Waduh, nggak asing kan sahabat, calon wali kota Bukit Tinggi Pak Nofil. Iya, semoga sukses ya Pak ya. Amin. Amin, insya Allah. Ya baik, sahabat semuanya, kita akan teringat pembicaraan terakhir masalah kapal selam. Jadi hidup itu kalau ibarat kapal, kalau beliau bicara kapal selam, saya teringatnya tentang kapal yang di atas air itu. Tanpa nahkoda dan tanpa arah kompas yang jelas, tentu kapal itu tidak akan tepat dan cepat sampai ke tujuan. Maka untuk itu kita akan mencoba mengulik bagaimana arah kehidupan yang akan kita paparkan nanti dalam pembicaraan kali ini. Satu kapal, kita mulai dari cerita kapal pagi ini dulu, gimana nih Pak Ya, silakan. Jadi kemarin itu kan ceritanya cerita kapal kehidupan. Memang ternyata seberapa besar daya inspirasi Pak Nofil terhadap kapal nih. Ya. Kami selalu belajar kehidupan ini dari orang-orang yang memang telah dulu mengecam bagaimana proses mereka mengalami kehidupan ini. Oleh sebab itu sering saya sampaikan bahwa kita harus belajar kehidupan ini dari orang-orang yang saya sering sebut orang-orang hebat. Karena apa? Karena mereka hebat bukan karena mereka diberi suatu kehebatan oleh Allah, tetapi mereka belajar proses kehidupan ini dari pengalaman hidupnya. Oke. Oleh sebab itu
saya sangat yakin bahwa orang-orang hebat itu betul-betul lahir, betul-betul mengalami proses kehidupan yang memang mereka jalani step by step. Nggak ada orang-orang hebat yang lahir begitu saja dan tanpa perjuangan. Saya sering sampaikan bahwa orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang lahir pada umumnya di dalam kondisi-kondisi tidak nyaman. Waduh. Sip. Itu Dazul. Kenapa Iya, ada iya. sebuah prinsip kehidupan kapal selam. Banyak di antara kita kadang-kadang masih memahami kehidupan ini harus diakui, harus dilihat, harus ditonjolkan. Padahal hakikat kehidupan kita ini adalah bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita memberikan terbaik untuk seluruh umat ini, khususnya Bukit Tinggi warga ini, kalau bisa tanpa dilihat, diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Harusnya apa yang kita lakukan ini betul-betul yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kenapa kapal selam? Kita tahu kapal selam adalah kapal yang berlayar bukan di atas lautan, tapi di bawah lautan. Apa yang mereka perbuat di dalam lautan luar biasa. Tapi bagaimana hasilnya nanti, ternyata apa tindakan-tindakan yang tidak terlihat, ternyata hasilnya luar biasa yang kita lihat. Suatu hasil di dalam pelaksanaan operasi kapal selam, tahu-tahu udah berhasil dan bisa dilihat hasilnya maksimum. Saya merasa motivator. benar luar biasa nih Pak. Wah, semangat karena memang ini yang ketika energi itu ada, dia terus bergerak ya, kayak mimpi yang ada dalam pikiran kita dan emosi positif yang ada dalam jiwa kita. Saya juga teringat kayak lampu di zaman dahulu Pak, sepeda yang ada dinamonya. Makin diputar lampunya makin terang. Kita semakin dapat cas energi positif dari orang luar biasa ini, Pak Novil. Kita merasa seakan-akan ini kalau begini kehidupan yang kita tempuh dengan motivasi, dengan berpikir positif, tentu akan lebih semangat lagi nih Pak Novil. Gini Dazul, kenapa saya banyak belajar? Banyak teman-teman saya orang-orang sukses, tidak hanya sukses di materi, di jabatan, tapi mereka sukses di kehidupan sosial. Ini yang harus kita berbagi, ini yang harus kita ketahui bersama. Kehidupan ini tidak harus kita lihatkan, kehidupan ini tidak harus kita diakui oleh umat, tetapi bagaimana mereka bergerak. Kita butuh, mereka kasih bantuan. Kita susah, mereka kasih bantuan. Kita sulit, mereka kasih bantuan. Inilah hakikat seorang pemimpin, saya pikir. Perlu sesuatu harus kita tonjolkan. Tetapi yang perlu kita tonjolkan bagaimana kesulitan-kesulitan ini bisa kita pecahkan segera mungkin. Teman-teman saya banyak yang menyumbang, banyak melakukan kegiatan sosial, banyak melakukan hal positif untuk umat, tapi tidak pernah diketahui orang. Inilah harusnya hakikat kehidupan, dan Allah akan melihat ini bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul punya nilai yang bisa mendobrak segala sesuatunya, agar esensial kehidupan di dunia ini betul-betul bisa kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan. Semuanya yang kita lakukan ini pada hakikatnya kita minta ridha Allah, agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini biar Allah yang menilai. Kadang-kadang di dalam diri kita timbul satu rasa kita lebih hebat, kita lebih sombong, kita lebih kaya, kita lagi punya sesuatu. Tapi banyak yang kita tidak ketahui, bahwa banyak orang-orang yang tidak mau diketahui tentang apa yang dia lakukan untuk persiapan akhirat. Waduh, ya sejuk. Tapi Pak Novel, saya sekarang jadi teringat Bapak adalah sebagai salah satu seorang pemimpin.
Seperti apa pemimpin di mata Pak Novel nih? Kan tadi itu bicaranya spiritual, energi positif. Nah, sekarang kemudian keikhlasan, ketulusan. Nah, pemimpin di suatu hari kan juga mesti tegas. Nah, sebelum kita bicara lanjut, seperti apa pemimpin di mata Pak Novel? Iya, itulah yang kemarin waktu kita wawancara sebelumnya kita telah bicara dua tipe pemimpin di dunia. Dua tipe pemimpin di dunia. Ya. Itu dua tipenya. Boleh diulang lagi Pak? Saya Dua tipe dunia. Yang pertama yang saya bilang tipe pemimpin yang safety player. Oh iya, safety player. Iya, betul. Artinya pemimpin yang bermain di zona nyaman. Oke. Ya, artinya ya mereka pokoknya semuanya bisa senang ya, artinya nyaman sajalah. Tapi ada tipe pemimpin yang harus kita tiru, ada tipe pemimpin yang selalu bermain di zona tidak nyaman. Bermain di zona tidak nyaman. Oke. Seperti apa sih Pak? Oh berarti sebagai manusia kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya mementingkan diri dan kelompok kita, tetapi kita harus lebih mementingkan kepentingan umat dan kepentingan orang banyak. Oke. Oleh sebab itu tipe kepemimpinan rice taker ini adalah tipe kepemimpinan yang selalu bermain di zona tidak nyaman, selalu bermain di zona kesulitan, selalu bermain di zona tantangan, sehingga apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan umat dan berani untuk mengambil sebuah keputusan yang kadang-kadang di persimpangan jalan sangat menyulitkan bagi dia, tapi untuk kepentingan umat dan rakyatnya diambil keputusan. Itulah tipe pemimpin rice taker. Jadi nggak ada pemimpin rice taker yang yang pingin aman untuk dirinya, aman untuk kelompoknya, tapi bagaimana dia mengambil risiko bagi diri dia agar dia bisa mengambil satu keputusan yang sangat bermanfaat untuk umat. Wow, dahsyat. Saya jadi teringat bicara tentang kepemimpinan itu pasti bicara juga tentang yang dipimpin. Iya. Nah, ketika saya bisa bayangkan dari semangat yang Pak Novel, ide-ide tentang kepemimpinan yang tadi itu, bagaimana kita berani mengambil resiko kan Pak. Tapi ada juga resiko tertinggi yang dipimpin, yakni tentang ekonomi. Iya. Kalau tidak salah kita dengar pengajian di surau, kata Nabi, kata Ustadz yang ceramah di surau, bahwa kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Saya teringat dengan pola ini bicara kemiskinan Pak, bicara ekonomi, kerakyatan, keumatan. Hari ini mau tidak mau bahwa kita tidak sebutkan, mungkin itu merata. Kita bicara tentang keumatan saja di satu titik daerah, taruhlah juga termasuk juga di daerah kita. Tentu kemiskinan menjadi momok yang menakutkan. Nah, seperti apa pola kepemimpinan nanti Pak Novel? Kita bicara tentang ekonomi. Nah, seperti apa sih Pak? Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya, Zul dan semua pemirsa. Kalau tadi kita bicara tipe kepemimpinan, sekarang kita bicara ciri-ciri seorang pemimpin yang baik dan menjadi panutan bagi umatnya. Oke. Nah ini yang pertama, pemimpin itu tidak hanya jago dan teknis dan taktis. Tidak hanya jago dengan teknis dan taktis, dan strategis. Banyak orang hanya paham bahwa menjadi pemimpin itu kita harus tahu teknis, kita harus taktis, dan kita harus ahli strategi. Ini tidak lengkap menjadi seorang pemimpin. Perlu kita tambah dengan satu lagi yang namanya karakteristik. Karakteristik. Ya, ini yang membedakan banyak pemimpin dari yang lainnya. Karakter seorang pemimpin itu harus ada di dalam diri dan tubuhnya. Nah inilah Dazul yang harus kita bahas dulu. Apa itu yang dinamakan karakteristik seorang pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu harus punya kecerdasan. Punya kecerdasan. Ya. Kecerdasan ini
Yang kami maksud adalah bagaimana dia menganalisa suatu permasalahan di dalam ruang lingkup dia bekerja, sehingga apa-apa nanti yang menjadi keputusan dia betul-betul telah mendapat pertimbangan, telah mendapat perhatian, telah mendapat masukan dari semuanya, sehingga dia harus cerdas bagaimana keputusan itu bermanfaat untuk umat. Yang kedua, harus punya kecepatan. Cerdasan, kecepatan. Oke, kecepatan seperti apa sih, Pak? Cerdas saja tidak cukup. Kita harus punya kecepatan di dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang banyak ide-ide kreatif, banyak permasalahan yang tidak terselesaikan karena kita sangat lambat di dalam mengambil keputusan ini. Orang mungkin banyak ragu, banyak menunda-nunda sesuatu hal yang sebenarnya harus kita putuskan. Oleh sebab itu, menjadi pemimpin ini memang tidak hanya sesederhana itu, tetapi harus kecepatannya harus seimbang dengan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu kami telah belajar banyak itu Dazul dari kehidupan. Makin cepat, makin baik. Makin cepat, makin baik. Itulah istilah yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita dulu, dan itu saya terapkan dalam kehidupan, dan jauh percepatan di dalam mengurus kehidupan di dunia. Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala. Iya, Pak Yusuf Kala ya. Tagline-nya makin cepat, makin baik. Makanya jadi pemimpin itu harus punya kecepatan. Yang ketiga, pemimpin itu harus mempunyai power dan kekuatan. Oke. Ya, power dan kekuatan ini bukan backing, tetapi bagaimana dia melindungi umatnya, bagaimana dia melindungi anggotanya. Dia selalu di garis terdepan untuk memimpin pasukannya. Kalau kita nanti wali kota, jangan anak buah kita yang suruh menghadapin segala sesuatunya, harus wali kotanya yang di depan. Kalau bermasalah harus wali kotanya yang di depan. Jangan sedikit-sedikit anak buah kita yang ditonjolkan, sedikit-sedikit anggota kita yang maju. Harus mempunyai power sehingga ada kepercayaan diri dari timnya untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kadang-kadang kita kalau yang baik kita yang nonjol, tapi kalau yang buruk anggota kita yang disuruh maju, disuruh tampil, disuruh menyelesaikan. Bagaimana kita menghadapi permasalahan kehidupan di masyarakat ini kalau bukan leadersnya yang segera mengambil posisi tanggung jawab dan keputusan. Itu yang saya masuk power. Iya. Jadi antara peluang baik dengan resiko yang mesti selalu bergandengan. Iya. Dan yang terakhir yang sangat penting, bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai karismatik. Karismatik yang saya maksud adalah bagaimana kita disenangin orang, bagaimana kalau kita nggak ada orang kangen dengan kita, bagaimana kalau ada kita orang terinspirasi semuanya, bagaimana kalau ada kita orang punya energi positif. Jangan kalau orang lihat kita orang kabur, jangan orang lihat kita sumber masalah. Jangan orang lihat kita istilahnya gini, nggak ada solusi di dalam memecahkan kehidupan ini. Itu yang saya maksud karismatik. Apa yang mesti dilakukan nih Pak agar diri itu ini di samping kepemimpinan? Silakan Pak, silakan. Apa yang mesti dilakukan agar seorang pribadi itu memiliki karismatik? Karena kan bicara pemimpin ini jadi ini loh Pak. Jadi setiap diri itu ada pemimpin, ya kan? Nah, ini boleh juga Pak Novel membagikan inspirasi agar kita menjadi karismatik seperti apa sih Pak? Nah, ini tidak bisa membaca buku saja. Ini tidak bisa instan prosesnya. Harus melalui proses-proses kehidupan yang nyata kita lakukan. Kadang-kadang kita meyakinkan diri kita di dalam keluarga saja harus
memberikan contoh-contoh terbaik, memberikan hal-hal yang bisa dilihat dan dicontoh dan dipraktekkan oleh keluarga kecil kita gitu. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat. Saya pikir kita harus menunjukkan hal-hal yang atau kegiatan-kegiatan kita yang betul-betul membuat diri dia nyaman, membuat diri dia terbantu, membuat lingkungan itu menjadi butuh dengan kehidupan kita gitu. Sehingga barulah seorang pemimpin mempunyai karismatik dan disayangi oleh keluarga, lingkungan dan umatnya gitu. Dan ini harus perlu pembuktian. Oke. Iya, nggak bisa kita tahu-tahu kita karisma atau disukai orang kalau nggak ada satu yang pembuktian. Oleh sebab itu berat untuk melaksanakan amanah menjadi seorang pemimpin yang berkarismatik karena perlu proses panjang, perlu proses yang yang dialamin di dalam progres kehidupan ini gitu. Ada tangga yang dia lalui tahapan itu ya. Itu yang saya. Masya Allah, luar biasa nih Pak. Masya Allah. Jadi ya ternyata ada berapa tadi tipenya? Ciri-ciri pemimpin itu ada 3. Ya ada tadi kecerdasan, kecepatan, kemudian karismatik, power, power dan kekuatan, yang keempat, power dan kekuatan, 4 karismatik. Ini disarikan juga dari ciri kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang terakhir, 5 nih. Ada 5. Oke. Ini berkaitan dengan keyakinan. K terakhirlah keyakinan. K itu keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kepada pertolongan Allah dan keyakinan kepada tangan-tangan Allah akan membantu kita di dalam kehidupan ini. Banyak kita kadang-kadang udah dapat 4K tadi, tapi kita tidak pernah yakin dengan kekuatan Allah. Kita tidak pernah yakin dengan pertolongan Allah. Bagi kami pribadi, keyakinan yang kelima ini yang menjadi kekuatan terakhir untuk mendobrak semua permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang ada yang kami alami di dalam persiapan kehidupan ini. Waduh, dahsyat sekali. Silakan juga Pak ditambah minumnya nih Pak Novel. Oke, Pak Novel, kita kembali bicara tentang ekonomi. Karena memang antara pemimpin yang dipimpin dan juga tentang pola ekonomi yang ada di masyarakat. Persoalan kita hari ini, Pak, memang apakah itu jebakan dan jeratan sehingga dia menjadi sebuah jeritan di tengah masyarakat. Uang dan uang. Orang selalu merasa kurang. Apa yang salah nih, Pak? Dan bagaimana juga mungkin kita keluar dari jebakan seperti ini? Bicara kehidupan, pasti semua kita kembali bagaimana kehidupan ini bisa dijalankan. Menjalankan kehidupan tentu semua kita kembali kepada apa yang kita sering inginkan dan miliki, yaitu bagaimana kita memperoleh suatu uang yang kadang-kadang kita berpikir bahwa uang ini akan menyelesaikan segala-galanya. Oleh sebab itu kaitannya dengan bagaimana ekonomi ini, khususnya ekonomi di Bukit Tinggi, kita saya kadang-kadang berpikir seperti telur dengan ayam. Telur dengan ayam. Oke. Siapa yang duluan nih? Telurnya dulu atau ayam? Kata ayam. Saya yang buat telur. Tapi begini, bahwa kita tanpa uang mungkin nggak bisa bergerak. Oke. Tanpa dana kita nggak akan bisa bergerak. Iya. Segala sesuatunya diperlukan working capital, ya, artinya bagaimana proses kehidupan di dunia ini bisa terlaksana tentu harus ada berkaitannya dengan uang.
Oleh sebab itu makanya bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan, kita mau meningkatkan kesehatan keluarga kita, bagaimana itu kalau uangnya nggak ada. Nah, oleh sebab itu sebagai yang berniat untuk melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan ini, ya kita harus mulai dari ekonomi. Bisa kita lihat, perdagangan kita majuin, segala macam kita nggak bisa kalau nggak ada uang kan. Kalau bicara uang kita kaitkan dengan sebuah peradaban pengelolaan pemerintahan, tentu uang ini yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah. Ya, PAD. PAD ini tidak bisa begitu saja datangnya. Tahu-tahu ada PAD, tahu-tahu nggak bisa kan, harus ada perjuangan-perjuangan, harus ada kegiatan-kegiatan, harus ada usaha-usaha bagaimana uang ini bisa datang. Oleh sebab itu Dazul, bagi kami di dalam persiapan ini yang sangat penting adalah bagaimana sumber dana ini segera kita kita prioritaskan sehingga betul-betul dana ini masuk, sehingga terjadilah transaksi sehingga perekonomian kita bisa jalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Oleh sebab itu bagi kami prioritas utama bagaimana dana ini bisa masuk. Ada beberapa poin yang harus kita kerjakan dengan melihat existing yang ada di Bukit Tinggi ini. Oke. Ya. Apa bentuknya Pak? Kalau PAD itu kalau tidak salah itu sekitar 130 miliar Bukit Tinggi. PAD Bukit Tinggi itu kalau tidak salah itu terdiri dari pajak, retribusi begitu ya. Kemudian juga apalagi itu hotel gitu ya, rumah makan gitu kan. 123 miliar ya ini ya. Tapi kita soal data itu ini sudah ada ini ya kan Pak. Tapi memang nanti artinya kan dari kunjungan wisata ini akan juga meningkatkan ekonomi. Apa kira-kira ya nanti ketika ibarat orang berdagang nih Pak, semakin asik di tempat pembelian, semakin banyak duit orang membeli habis. Apa nanti yang akan dibikin nih Pak supaya uang orang yang ada banyak itu lebih banyak ke Kota Bukit Tinggi? Ya, inilah yang kadang-kadang kita agak salah miss di dalam melihat sesuatu itu langkah-langkahnya itu. Yang saya maksud begini, Dazul. Jadi kita meningkatkan ekonomi itu bukan bagaimana kita punya sesuatu link ya, terus nanti kita datangkan duit banyak-banyak dengan bukan itu yang saya maksud. Oh, bukan begitu. Tapi bagaimana mengoptimalisasi apa yang kita punya gitu. Oke. Ya. Jadi bukan Dazul nanti investor Dazul datang sini ya. Nanti bukan itu yang saya maksud ini ya. Yang saya maksud itu adalah salah satu bagian. Tapi yang saya maksud bagaimana seorang pemimpin bisa mengoptimalisasi apa yang kita miliki di Kota Bukit Tinggi. Artinya menggerakkan sumber daya manusianya. Menggerakkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, yang pertama yang saya maksud adalah sekarang bagaimana tugas pemerintah saat ini membantu khususnya perkembangan pariwisata. Karena saya lihat yang kita punya sekarang adalah pariwisata. Pariwisata betul. Dan pariwisata ini tidak perlu sentuhan besar sekali, artinya tidak perlu harus punya modal bagus, kita perbagus segala, tidak. Yang saya maksud adalah bagaimana peran pemerintah sekarang memberikan sesuatu. Gini maksud saya, Zul, kita tidak bisa melepas pariwisata ini kepada
apa namanya teman-teman yang bergiat di dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah harus turun. Contoh, bagaimana sekarang berdasarkan riset-riset, pengalaman-pengalaman teman-teman yang memberikan masukan kepada kita, banyak hal-hal yang kurang yang tidak dilakukan pemerintah saat ini. Ya kan? Nah, inilah tugas kita nanti. Yang pertama tentu kita harus melihat kembali potensi-potensi yang ada di dalam pariwisata kita ini. Kemudian kita harus banyak mempromosikan kegiatan-kegiatan tempat-tempat pariwisata kita yang ada. Kemudian harus sering melakukan festival-festival kayak di Bali itulah. Kenapa kok orang tertarik ke Bali? Orang sering ke sana ya. Iya. Karena banyak festival-festival diadakan di situ. Banyak kegiatan-kegiatan budaya dilakukan di situ. Sehingga turis-turis tidak hanya internasional, lokal pun banyak datang ke situ. Nanti kita kadang-kadang hanya mengandalkan Jam Gadang, Ngaresiano, yang memang ini udah terkenal. Ya kan? Enggak pun kita promosikan, orang udah terkenal. Iya. Tapi bagaimana potensi-potensi yang sekarang mulai timbul, mulai ada, tapi nggak pernah kita kembangkan. Kita hanya bicara sekali dibuka habis kayak inilah ange-ange Ciayam. Oke. Pada awalnya bagus, habis itu nggak pernah diperhatikan lagi, nggak pernah diginikan, nggak ada dipromosikan lagi, nggak ada dibantu oleh pemerintah fasilitas segala macamnya, ya kan? Hanya pertama saja, habis itu dibiarin saja. Kalau sebenarnya apa sih yang dicari Pak? Misalnya kan Bapak sudah melewati banyak kota. Bagi seorang pengunjung ke tempat sesuatu itu apa sih yang mereka cari Pak? Nah ini kan juga sebenarnya membuka dari istilahnya, oh ternyata yang dicari orang ini. Nah kalau khusus bicara tentang Sumatera Barat nih Pak, khusus lagi Bukit Tinggi, orang yang sebenarnya mereka cari itu apa sih Pak? Atau memang cukup dengan berpose di Jam Gadang, atau apa yang mereka mencari ini sebenarnya Pak? Ini pengalaman kita ya. Kita contoh ke daerah-daerah lain. Padahal yang kita lihat hanya sebuah kampung perumahan yang bersih, yang rapi, yang tertata. Kan nggak ada juga sebenarnya budayanya. Iya. Buat apa sih kita lihat-lihat gitu? Iya. Tapi pada saat kita wisata ke daerah situ, timbul ide-ide, bro. Iya. Timbul oh begini tuh. Iya. Kehidupan tuh seperti ini. Oh ternyata mereka menatanya seperti ini, ya kan? Padahal kan nggak ada. Orang rumah aja kok. Iya kan? Iya. Tapi orang kan berkunjung ke sana. Iya. Terjadi transaksi ekonomi di sana. Mereka menginap di sana. Mereka berbelanja di sana. Iya. Mereka datang ke sana. Ya kan? Iya. Kita banyak potensi yang bagus. Ada Janjang Seribu. Iya. Ada tempat-tempat lain ya. Ini kan ini yang harusnya dijual. Ini yang harusnya dibikin sesuatu yang menarik sehingga pengunjung datang. Artinya disuguhkan lebih, kalau bahasa marketing, lebih seksi lagi. Iya. Nah, lebih seksi ini ya tugas pemerintah. Gitu. Iya kan. Oke. Artinya penggerak awalnya harus pemerintah. Apa yang dibutuhkan untuk tempat ini? Apa yang harus kita siapkan? Apa yang servis pelayanan seperti apa yang harus dilayani? Gak bisa kita lepas kepada pegiat wisata saja. Gak bisa kita lepas ke pemuda, ke masyarakat di situ saja. Jadi kontrol dari pemerintah. Harus, dan ini Sinergisitas. Iya. Oke. Pemerintah kan punya uang, pemerintah kan punya aparat, pemerintah punya tim. Nah inilah komunikasi seperti ini yang harus kita perbanyak nanti, sehingga timbullah semangat bagaimana membuka setiap ruang kesempatan menjadi suatu peluang bagi masyarakat untuk berlomba-lomba seperti di Bandung. Kadang-kadang danau kecil aja udah menjadi tempat Iya. makan jauh dicari orang jadi tempat wisata. Iya. Iya kan? Kenapa? Karena pengemasannya, Packagingnya. karena pelayanan, Packaging karena nih. pembantuan pemerintahnya, promosi terutama. Iya. Kalau mereka yang promosikan kan terbatas. Waduh, keren nih. Iya.
Tapi kalau wali kotanya yang promosikan kan bisa teleponin semua orang. Iya nggak? Iya nggak? Oke. Bisa memberikan apa ya? Memberikan keterangan yang lengkap. Bisa memberikan semangat orang-orang tuh. Waduh, iya. Oh, belum sampai ke situ polanya kayak. Iya. Keren. Iya kan? Kalau Ya. Anda misalnya punya bisa, Anda yang promosikan Iya. gimana sih? Iya, betul. Tapi kalau saya yang bawa, Waduh, jadi ya, iya. kita yang bawa, kita yang perkenalan, kita yang modal. Iya. Iya kan, kadang-kadang gini, kita kadang-kadang selalu berpikir sesuatu itu harus dengan satu uang yang besar. Kalau saya enggak, bro, saya selalu berpikir bagaimana kita mencontohkan sesuatu ini harus dengan bukti dulu. Kalau kuenya besar, ya mungkin kita kerjakan download sedikit dulu, ya kan. Berhasil baru kita kembangkan. Oh gitu. Kadang-kadang kan kita nggak berpikir, wah ini besar, biaya besar. Padahal dengan contoh sedikit saja berhasil, banyak orang nanti akan berkontribusi, banyak orang yang akan membantu, ya kan. Di kita kan kadang-kadang, wah kalau nggak gadang nggak di kerajaan tuh. Nah ini, mari kita mulai dengan yang kecil, kita kasih contoh, peran kita full, habis itu baru kita serahkan kepada orang-orang yang memang user di bidangnya masing-masing. Waduh. Jadi itu, jadi hakikat bagaimana meningkat ekonomi itu bukan kita minta duit dari luar, kita minta bantuan dari luar ini. Itu nanti sebagai tambahan saja. Tapi potensi-potensi yang ada di diri kita, apa-apa yang miliki kita sekarang, bagaimana kita mengoptimalisasinya, gimana peran pemerintah turun tangan, bagaimana kalau bosnya, kalau komandannya udah turun, saya yakin masyarakatnya juga semangat dan memberikan hal-hal terbaik untuk kota Bukit Tinggi ini. Waduh, dahsyat. Pak Novel, saya mau ngejar Pak Novel nih, karena ini energik. Saya jadi terpikir tentang waktu Pak Novel ngomong, saya terpikir membayang bagaimana anak muda kita yang akan mereka melanjutkan tongkat estafet. Zaman sekarang kan anak tuh mager, Pak. Maunya senang. Nyawa senang. Padahal mereka lah yang pelaku-pelaku ekonomi di masa mendatang. Hari ini mereka tuh sebenarnya lebih banyak menjadi orang konsumtif. Nah, pada Pak Novel nih, seperti apa kita mengelola anak muda nanti nih, Pak? Nah, ini yang saya sering sampaikan ke anak muda. Dulu waktu zaman saya muda, kita gak punya mentor, bro. Iya, betul. Kita belajar dari alam. Iya. Itu yang kita pulang. Nah, anak-anak sekarang itulah yang harus kita bagi pengalaman ini. Dia menyerap ilmu, nggak perlu belajar lagi. Iya. Dia hanya mengcopy paste apa yang kita lakukan ini. Nah, ini yang nanti harus kita lakukan, kita kader, karena memang harapan kita hanya pada generasi-generasi muda ini. Kalau mereka masih bisa kita bentuk, mereka masih bisa kita arahkan, mereka masih bisa kita beri masukan-masukan. Tetapi tidak hanya itu, bagaimana kita harus jaga maintenance, kita harus kontrol dia. Betul. Secara berkesinambungan. Iya. Gak bisa hanya sekali dipanggil anak muda, dikasih ruangan, dikasih kantor, habis itu udahlah lu mikir sendiri, nggak bisa. Berarti harus Dia dibimbing ya, Dia dibimbing. perlu eksekutor. Oke. Dia perlu orang yang berani memberikan bukti. Kalau anak muda kan kadang-kadang dia hanya ide kadang-kadang. Iya. Iya kan, ide. Kalau untuk dilaksanakan dia pakai apa? Iya. Dia nggak punya fasilitas. Dia nggak punya tim yang bisa mewujudkan impian-impian yang kalau dibilang orang bermimpi ide-ide itu. Kadang-kadang nggak kepikir kita ide-ide itu kan. Iya. Tapi yang perlu kita camkan bersama bahwa hidup ini harus bermimpi. Mimpi itu lahirlah dari anak-anak muda ini yang bisa kita tangkap dan kita eksekusi dengan baik. Waduh. Banyak orang nggak Iya. bisa melaksanakan ide-ide kreatif karena bukan tipe seorang eksekutor, ragu, nggak yakin. Kadang-kadang bro, hasil itu kadang-kadang nggak perlu yakin dulu kita. Hasil itu Nggak perlu kita yakin dulu bahwa itu akan berhasil.
Tapi kita bukti kerjain dulu. Baru dia berhasil. Ini memompa otak saya nih. kan? Oke. Jadi hasil itu jangan bicara berhasil dulu. Iya. Mulai aja dulu. Mulai dulu, buktikan dulu. Iya. Baru keluar dia. Sejauh mana lo bisa Iya. berenang? Iya. Loncat dulu, jangan pelajari Iya. teori berenang nih. Iya. Oke. Tapi kan kita ada standarisasi ya. Ya. Harusnya ini bisa jalan dengan persiapan yang baik. Gak harus lengkap dulu. Kadang-kadang kita harus lengkap dulu, harus ini dulu, harus itu. Yang penting kalau yang pokoknya sudah dapat, Iya, berenang. Eksekusi dulu. Enter. Jangan entar. Enter, jangan entar ya. Aduh. Masya Allah, luar biasa nih Pak. Ini bicara. Tapi ini apa ya? Berarti kita harus peran anak muda itu karena penting. Kita harus bimbing mereka agar mereka memiliki mental seorang petarung nih. Nah, ini nih yang saya maksud. Kenapa anak muda? Kenapa harus kita berikan inspirasi seperti ini? Nah, ini cerita ya, tapi ini cerita real kenyataan di dalam kehidupan. Yang saya sebut tadi prinsip hiu kecil tadi. Hiu kecil. Ini real kenyataan kehidupan. Dulu di zaman Tadi kemarin kapal selam. ya, sekarang hiu kecil. Seperti apa hiu kecil? Ini berkaitan dengan anak muda nanti atau orang-orang yang memang harus menjalani kehidupan ini kalau pingin hasilnya maksimum. Jadi dulu di daerah Jepang, orang nelayan ini menangkap ikan salmon kan di lautan. Kan salmon ini nilainya kalau Mahal nggak nih, hidup, mahal. kalau nggak hidup dia nggak mahal. Oh iya. Jadi setiap nelayan pulang ikan ini mati terus. Iya. Mati terus sehingga nilai jualnya turun. Anda tahu kan orang Jepang Iya. bahwa Suka yang segar deh. segar, kemudian dia selalu berusaha maksimum. Iya. Nggak pernah menyerah. Kenapa? Dia cari lagi, mati lagi. Dibikin kolam di dalam, masih mati juga. Ternyata suatu hari ikan ini dimasukkan ke tempat yang biasa. Oke. Ternyata sampai di pelabuhan ikan ini hidup semua. Maksudnya gimana nih Pak? Hidup ikan salmon ini. Ikan salmon ini. Iya, hidup. Jadi di Dari dalam lautan. bak kolam ada kapal nih. Dapat dimasukin ke kolam kan. Kolam kecil Iya. di dalam kapal. Selamanya sampai di daratan tuh mati semua. Mati semua. Iya. Oke. Ternyata setelah dia teliti ada seekor ikan kecil ya. Yang saya sebut hiu kecil. Anak hiu tadi. Apa yang dia lakukan? Ternyata di dalam kolam itu ikan ini diburu terus sama hiu. Oh. Jadi ikan ini lari terus. Oke. Apa arti kehidupan yang bisa kita lihat di situ? Ternyata kehidupan ini Harus bergerak. Harus berlari. berlari terus, harus ada tantangan. Harus ada tantangan. Sehingga mereka punya energi, Ya. punya kekuatan, dan kehidupannya bisa dilalui. Itu prinsip hiu kecil. Makanya anak-anak muda sekarang, ayo bertarung, ayo jangan malas-malas, ayo melakukan sesuatu yang positif terus. Selesai satu masalah, masuk lagi ke masalah berikutnya. Ini nggak mau menghadapi masalah, lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari kehidupan. Iya. Tidak gitu kehidupan. Iya. Harusnya selesai masalah, masuk masalah berikutnya. Selesai masalah, masuk masalah berikutnya. Apabila kamu sudah selesai satu urusan, Masuk maka lagi. urusan berikutnya ya. Waduh. Itu hiu kecil. Jadi mari kita jalani kehidupan ini dengan sebuah tantangan. Jangan kita bermalas-malas, jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan proses. Kita kadang-kadang ingin sesuatu hasil maksimum tapi dengan kerja yang minimum. Nggak ada dalam kehidupan ini. Gak ada rumusnya. Kalau itu pun itu ada kebijakan Allah. Tahu jadi orang kaya, jadi orang hebat, tapi nggak ada. Jangan berharap berpikiran seperti itu. Semuanya proses. Karena nggak ada nikmat kehidupan ini bukan karena hasilnya, tapi karena proses yang kita lalui. Iya. Jadi terbayang kayak kita makan ini Pak. Kalau kita makan yang manis atau makanan mungkin
makanan roti atau sejenisnya. Kalau seandainya lewat aja ke sini nggak terasa nikmatnya. terasa, tapi Dikunyah dulu, diopor kiri kanan. ada kan, upaya kita iya, membukanya, dinikmati, itu proses kehidupan. digerakkan dulu. Nah ini kan nggak terbayang sama anak-anak muda kita ini kalau kita nggak berkomunikasi. Jadi mereka harus kita dorong ya. Iya, dengan ilmu-ilmu kehidupan. Ya kan tidak hanya teori, mungkin mereka jago semua membaca buku. Iya. Tapi proses yang kita alami, proses kehidupan yang kita jalani itu harus kita cepat berbagi. Cepat kita distribusi, cepat kita kasih ke mereka. Agar mereka bisa laksanakan itu dengan tidak hanya teori, tapi praktek orang lain dan mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Saya sering ngajarin anak-anak saya seperti itu, dan hasilnya maksimum juga, sangat maksimum. Ya kan, bagaimana proses ini berjalan, bagaimana langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan ya, terhadap terhadap proses sebuah kegiatan. Bukan hanya A 1 tambah 1 2, ya kan, tapi ada jurus-jurus melingkar, ada hal-hal sosial yang harus mereka paham. Iya. Tidak hanya dengan satu kesepakatan itu bisa jalan terus, nggak ada. Ada kadang-kadang harus melingkar dulu, ada yang harus berbelok dulu, ada yang harus kita mundur dulu. Nah, itu harus kita paham. Iya benar, kayak loncat bandar atau apa namanya itu got. Kadang-kadang memang harus mundur dulu. Kalau ke depan langsung nggak punya energi kita. Nah ini kan sekarang nggak paham gitu. Iya. Mereka kalau maju terus. Nah, ini kan harus berbagi. Gitu. Iya. Nah, berbagi ini kan tidak gampang, bro. Kadang-kadang orang tertentu kan kadang-kadang juga nggak punya kesempatan untuk berbagi ilmu ini. Nggak ada waktu mereka. Ya kan? Kita sebagai orang yang yang lagi mempersiapkan diri kita harus cepat. Pak Novel, waktu Bapak muda ini termasuk juga energik dulu atau gimana nih? Misalnya saya tarik Pak Novel muda. Iya. Itu apa yang membara, kata yang membara dalam diri Pak Novel. Kan dulu saya jadi ingat cerita di awal nih, kan berproses nih. Sewaktu muda Bapak sudah bekerja itu, apa yang terfikir dalam diri Pak Novel? Nah ini yang harus saya bagi ini ya. Banyak di antara kita kadang-kadang selalu hitung-hitungan, bro. Hitung-hitungan, artinya gini, gue dapat berapa sih? Apa yang saya dapat dari sesuatu sehingga saya semangat di dalam bekerja itu. Iya. Saya dari dulu tidak pernah, mulai awal saya bekerja, saya tidak pernah menghitung. Kadang-kadang saya nggak tahu itu berapa gaji yang harus kita dapat. Lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas dulu semua. Lakukanlah, nggak usah hitung-hitungan bener gitu. Nggak usah wah kalau gini saya kerja sekian, saya harus dapat sekian, nggak ada. Akhirnya apa, bro? Akhirnya malah kita lebih banyak dapat daripada yang kita pikirkan. Kita pikirkan. Iya. Nah, mental seperti itu kan harus terlatih. Iya. Ini langka nih. Kalau orang kan kalau kerja berapa duitnya dulu? Berapa saya digaji? Gaji berapa? Saya nggak pernah, dari dulu saya nggak pernah. Pada waktu saya jadi direksi dulu saya nggak pernah juga tahu dengan gaji saya. Oh iya. Pernah, iya. Nggak pernah saya nego-nego gitu. Nggak pernah. Saya jalanin aja. Tapi apa? Kadang-kadang 10 kali lipat kita dapat. Iya. Ya kan. Nah ini prinsip di dalam menjalani kehidupan. Termasuk menjadi pelayan umat ini. Kadang-kadang udah terpikir, gue ngurangin tenaga sekian, biaya sekian, ini sekian. Kan gitu, Bu. Kadang-kadang jadi relawan aja udah hitung-hitungan mereka. Iya. Iya kan. Makanya nggak berkah gitu. Kita kan yang cari hidup ini kan berkah, Bu. Iya berkah. Kecil tapi berkah. Iya. Betapa banyak? Iya. Berkah. Gitu. Nah, untuk mendapat berkah itu kan perlu keikhlasan. Perlu keyakinan bahwa apa yang kita perlu ini semua dari Allah dan berkah. Gitu. Iya. Itu rahasianya dari dulu, bro. Waduh. Termasuk untuk menjadi wali kota ini saya nggak pernah kepikir macam-macam. Ini tugas mulia, saya jalanin aja. Jadi menjemput pintu surga. Iya. Dari sisi kepemimpinan.
Itu rahasia kehidupan saya pikir. Iya. Harus disiapkan anak muda. Sekarang kan enggak. Apa yang mereka dapat dulu dia hitung-hitung baru dia kerjain. Itu yang hilang di dalam apa namanya proses kehidupan. Iya, tapi memang kan ini mereka ini kan Pak, berarti yang harus dilakukan berarti perhatian khusus terhadap anak muda. Iya, kita kasih gini, kita diskusi, kita harus training, kita harus kasih motivator, inspirator yang ngumpul, bisa ngasih semangat mereka. Sekarang banyak kan orang-orang hebat itu. Artinya kita datangkan nanti orang-orang yang bisa skillnya di bidang motivasi untuk dia membangkitkan bercerita energi. pengalaman dia bercerita bagaimana proses kehidupan dia, dia bercerita tentang sejarah hidup dia bercerita kok bisa berhasil seperti ini, ya kan? Kalau ini enggak, sekarang kan mereka enggak ada, bro. Mereka berjalan melalui kehidupan mereka, khususnya mungkin di daerah-daerah ya. Mereka prosesnya kan alami aja. Iya. Sini usaha ini, Iya. nggak ada percepatannya. Gitu. Jadi kalau didatangkan sebagai tenaga ahli, skillnya itu dia tinggal copy paste. Tinggal kita mengontrol. Ayo kontrol. Sehingga kita betul-betul membimbing. Nggak bisa dilepas. Betul. Nah inilah persiapan kita udah 10 tahun yang lalu. Kita telah mempunyai pribadi yang tidak hanya sebagai eksekutor, tapi bagaimana mengkontrol, membimbing, mengarahkan sampai ini betul-betul berjalan sesuai bagaimana mestinya. Banyak orang-orang kata bro udah didorong, udah dieksekusi, habis itu didiamin aja lagi, nggak dikontrol, nggak pernah dievaluasi, nggak pernah berani menyempurnakan. Kadang-kadang udah gagal, udahlah nggak usah aja, kan nggak gitu. Sesuatu itu proses kontrol, diperbaiki, ya kan. Oke. Ini kan rigid bro, ya kan, perlu energi. Nah ini kita siap untuk itu. Waduh. Jadi kalau anak muda nanya, apa buat saya dari Pak Novel? Iya. Berarti jawaban apa nih Pak? Maksudnya? Kalau saya anak muda nih, apa buat saya dari Pak Novel? Kalau Pak Novel jadi wali kota nih? Iya, itu yang saya sampaikan kemarin 2 kali. Memotivasi mereka, membimbing mereka gitu ya? Tidak hanya itu hanya kan itu kan hanya supporting. Tapi yang penting bagaimana ide-ide dari anak muda ini kan kami ini kan dibilang supporting. Tapi ide-ide kreatifnya yang mahal itu kan ide, bro. Iya, betul. Ide dari anak muda inilah kita tangkap. Tapi tidak semua pemimpin bisa menangkap ide-ide dan ide terlaksana. Jadi tugas kami nanti adalah kalian siapkanlah ide-ide terbaik, kita eksekusi dan kita laksanakan bersama-sama. Waduh, ternyata kita sediakan kolam energinya, nanti kita serap secara bersama dan kita jadikan energi kita eksekusi untuk lentera yang lebih terang. Pesan saya buat anak muda, kita ini harus serius dan bekerja keras. Jangan sampai nanti ide-ide yang setelah kita eksekusi, kita jalankan hanya berjalan awal saja, tapi ke belakangnya nanti mandek macet. Saya nggak suka dengan gitu. Jadi anak muda harus berdarah-darah melaksanakan tugas ini gitu. Jangan sampai nanti udah jalan udah nggak datang lagi, nggak kontrol lagi, nggak dilaksanakan. Saya siap untuk menyiapkan kalian fasilitas dan siap untuk eksekusinya. Tapi ayo kontrol dengan baik, laksanakan dengan baik walaupun melaksananya dengan berdarah-darah. saya jadi teringat gaya Pak Novel nih dengan gaya prinsip-prinsip tentara nih. Ini kan juga bulan November, Pak. Anak-anak muda tentara, coba lihat tuh mereka berlatih lagi, berjuang lagi, coba lagi, bangkit lagi. Lelah pasti. Lelah pasti lelah. Tapi semangat tak boleh mudah menyerah dan patah. Waduh. Waduh, benar-benar. Itu Dazul, siap. Memang harus banyak berbagi kita pengalaman itu anak muda. Jadi Pak Novel siap nanti ya mengayomi dan menjembatani energi anak muda untuk potensi kota yang lebih kuat ini. Iya, mereka yang Dazul tadi bilang. Kemarin saya bilang ke anak-anak mahasiswa, kalian itu jangan lebay lah. Lebay, benar sekali Pak. Ada termasuk kosakata, banyak kosakata lebay lah anak muda tuh. Nah sekarang ini kan, Pak saya udah ajukan ini ke pemerintahan, tapi ditolak. Ya udah habis itu itu kan lebay. Betul. Nggak bisa begitu. Pemerintah ini harus diingatkan terus.
Tapi kalau dapat pemimpin gayanya saya nggak ada, kita eksekusi. Yakin nih Pak? kami bukan lip service ya bro. Tapi ini udah kita lakukan bro. Ya, kan? Dan itu yang saya bilang anti mainstream tadi, ya kan? Yang nggak kebayang sama orang, tapi ini merupakan suatu ide bagus. Ayo kita coba bersama-sama. Kalau nggak, kapan lagi kita mengeksekusi, melaksanakan hal-hal yang penuh inspiratif ini. Waduh, Masya Allah, ini luar biasa nih. Cip, kita bicara apa lagi nih Pak? Silakan terserah. Tadi kita memang supaya dia terkonsep. Tadi itu kan baru pariwisata ya. Bagaimana pariwisata itu kita harus melakukan riset segala macam, itu tugas pemerintah. Yang kedua, kita belum bicara UMKM loh. Penunjang tadi itu bagaimana ekonomi itu, pariwisata harus segera kita hidupin. Orang datang nanti ke sini, orang bertransaksi naik. Sekarang UMKM juga. UMKM kita ini kan sekarang Anda lihat aja. Dulu kayak makanan-makanan tradisional kita. Wah, ini bagus nih Pak, bagus. Dikemasnya begitu aja. Kita coba begini. Terus kita nggak membuat standarisasi. Coba orang-orang Cina itu lihat kayak kerupuk cabenya itu, kerupuk Charlie, Christine Hakim, standarnya sama. Kita kan nggak kerupuk sini warnanya udah ini, rasanya udah ini. Nah itu kan perlu pelatihan. Itu tugas pemerintah. Sahabat, luar biasa nih. Jika dulu adalah masalah kapal selam, hari ini kita dikejutkan dengan hiu yang kecil yang mesti ada dalam sebuah kolam yang ada di kapal, di mana diisi ikan yang pada akhirnya ikan itu hidup. Inspirasi yang hidup, semangat yang hidup, kolaborasi yang hidup menjadi sebuah energi yang tidak mudah dipatahkan dan dikalahkan. Masya Allah, inspirasi sekali nih Bapak calon wali kota kita nih. Dahsyat, semoga ini kita bisa ini. Pak Novil, mungkin dari pembicaraan tadi, mungkin Pak Novil punya closing statement terhadap pembicaraan kita tadi, Pak. Iya, baik Dazul. Yang saya ceritakan ini adalah semuanya bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang yang bisa berbuat baik dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan umat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang melihat sesuatu itu bukan hasilnya, tetapi lihatlah proses bagaimana kita berhasil untuk mencapai sesuatu itu. Waduh, dahsyat sekali. Semoga inspirasi ini menjadi energi buat kita yang mendengarkan, dan tentunya untuk kita praktekkan. Jika hidup dijalani dengan ilmu, insya Allah kegelapan itu akan segera terang oleh cahaya, karena ilmu itu adalah cahaya. Pak Novil, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sahabat semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga apa yang disampaikan oleh sang inspirator kita berkah buat kita. Akhirnya saya Zulfa Miadi, saya Novil Anoverta mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.